Ngobrol asik hanya di RKS, RRI Podcast. Woo! Good morning, good evening, good night teman-teman yang sedang mendengarkan kita dan menonton di edisi kali ini. Dan Oke, yang jelas bersama Cece Aditya. juga Edo Rama di kali ini ya untuk RKS ngobrolin seputar mau jadi apa? Mau jadi kalau Susan tuh ya. Iya. Aku mau jadi Apa? dokter. Kalau Adit emang mau jadi dokter ya? Enggak, kan biasanya stigma orang tuh mikirnya kalau enggak dokter, polisi, insinyur. Tapi aku penasaran deh, mungkin intermezzo juga ya. IR itu di depan nama itu insinyur yang bangun-bangun nggak sih, bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Soalnya insinyur tuh banyak. Ada insinyur bangun-bangun, ada insinyur yang apa nih bikin sketsa, saya bilang Arsitek mungkin ya? Arsitek. Itu iya. bisa juga insinyur. Soalnya kalau kayak filmnya Sidul, dia kan bukan insinyur bangun-bangun. Hah, dia insinyur apa? Insinyur arsitek. Oh gitu teman-teman. Gitu. FYI juga ya. FYI juga. Tapi Cecen nih, yes. dari awal sebenarnya udah mikir nggak ternyata menjadi diri Cecen yang sekarang gitu? Udah pernah planning kah atau memang sekarang itu menjadi hal yang tak terduga ternyata? Kalau dibilang hal yang tidak terduga, iya betul. Okay. Pemirsa dan kawan-kawan semua. Padahal nggak ngebayangin ya? Nggak ngebayangin jadi seorang penyiar. Tapi satu yang pasti dan sama. Jadi orang yang mengabdi pada negara. Sama-sama pengabdi negara. Pengabdi negara. Bukan orang yang berguna bagi bangsa dan negara ya? Kalau ngabdi pada negara udah pasti berguna dan juga untuk bangsa dan negara. Kalau berguna tuh mungkin kayak banyak konotasinya ya? Banyak. Pasti berguna dong. Yang jelas kalau yang sebagai penyiar kita menyampaikan informasi-informasi yang positif, yang bagus, memberikan informasi-informasi mungkin kalau ada bencana, peringatan dini dan lain sebagainya, agar masyarakat lebih tahu, lebih waspada dan lebih mawas diri. Oke. Sama nih kayak Edi juga karena FYI teman-teman yang lagi nonton sekarang mungkin ya, kita itu kan sebagai penyiar nih. Yes. Kedua orang penyiar yang sekarang sedang mungkin bisa dibilang mengadu nasib gak sih di kehidupan tahun 2023 juga? Enggak, karena kamu berproses. Sudah ada prosesnya dan ini sudah dapat matangnya. Nah, sebelumnya emang pengen jadi apa? Emang sebenarnya dulu tuh jadi penyiar ya? Pengennya tuh pengen seperti almarhum bapak. Jadi seorang angkatan TNI. TNI Angkatan? Darat. Waktu itu ya, waktu itu. Tapi dihalangi. Dihalangi? Iya. Oke, berarti ada yang menghalangi nih. Ada yang menghalangi. Ibu saya yang tidak rela anaknya menjadi tentara. Oh gitu. Soalnya kan bapak tentara, ibu kan perawat. Ibu perawat. Oh, pasangan yang sangat cocok ya. Selalu. Saya nggak tahu juga kenapa ya. Tentara perawat. Kalonya tentara perawat. Yeah. Terus kalonya guru mau siapa biasanya? Guru sama petugas keamanan? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi yang jelas gitu. Biasanya yang paling klop kalau nggak perawat polisi, perawat tentara. Kebanyakan gitu kan. Berarti cinlok di TKP dong? Cinlok karena ibu kan perawatnya di rumah sakit tentara. Nah ya benar. Oke. Emang pasangannya? Pasangannya gitu. Karena ini dulu kan waktu zaman ini pembebasan Papua Barat. Nah bapak waktu itu pernah sempat tugas. Oh oke. Jadi mungkin ibu agak trauma, nggak mau anak-anaknya ikut tentara juga. Keselamatan mungkin ya. Dan hal-hal lain. Hal-hal lain. Ya care-nya ibu lah. Care-nya seperti itulah. Jadi akhirnya semuanya tidak ada yang jadi tentara dari 3 orang bersaudara ini. Semuanya akhirnya tetap mengabdi pada negara. Yang satu yang paling tua jadi guru juga, dosen tepatnya. Yang satunya lagi ngikutin jejak ibu jadi perawat juga. Sama-sama pengabdi negara. Pernah switch nggak kayak kepikirannya TNI kan? Terus kepikiran lagi, oh ternyata nggak TNI deh, pengen jadi apa gitu sebelum jadi penyiar? Waktu setelah TNI digagalkan oleh ibu, seolah-olah BK. impian sebenarnya impian jadi tentara tuh kayak seolah-olah sudah berwibawa, ada kebanggaan, membela negara dan lain sebagainya. Itu backupnya kemarin pengen jadi pustakawan. Oke, pustakawan tuh librarian gak sih? Librarian, sama. Cuman waktu itu di Banjarmasin kan Kalimantan Selatan belum ada tuh. Oh di tahun-tahun itu ya? Tahun-tahun itu tidak Sekarang ada. mah udah ada banyak. Sekarang udah ada. Waktu itu harus kalau nggak ke Bandung, ke Jogja sama ke Malang kalau nggak salah. Sih, berarti udah kepikiran kota-kota tadi tuh untuk menjadi pustakawan. Cuman kebetulan di tahun itu juga kakak saya
juga lagi kuliah keperawatan juga di kota tersebut. Ngikut ibu ternyata. Ngikut ibu ternyata. Jadi ya sudahlah, nggak jadi. Tetap impiannya tuh biar bisa mengabdi sama negara, tapi dengan jalur yang lain. Jalur yang lain. Oke lah, akhirnya kuliahlah keguruan. Oke lah, kita jadi guru. Sebenarnya notabene nggak pengen guru-guru banget sih, cuman. Tapi kuliahnya nggak salah jurusan berarti. Nggak salah jurusan. Emang udah tepat karena menargetkan guru juga. Kalau kita lagi kuliah nih ya, teman-teman RKS semua. Mungkin ada yang lagi kuliah juga ya. Mungkin kita pernah merasa, aku kuliah ini bukan di passionnya aku nih. Tapi percayalah, apa yang kamu lewatin, apa yang Anda jalani sekarang ini, itu sebenarnya adalah sesuatu yang terbaik yang sudah dipilihkan Tuhan dalam hidup kamu. Atau juga bisa jadi apapun tujuan kamu yang selama ini masih dijalani adalah sebuah proses menuju ke sana. Kita kan nggak pernah tahu. Betul. Ya? Intinya kita berdamai dengan diri kita sendiri. Jangan menentang kehendak Tuhan. Jalani aja. Tapi ternyata setelah kesininya kita sudah mulai memahami, semakin dewasa, ternyata gara-gara kita lewati yang dulu kita merasa nggak pas, nggak cocok, ternyata itulah jalan yang diberi Tuhan. Kalau Nya Edo gimana? Kalau aku sih dulu banget berarti ya, awal banget sebenarnya pernah cita-cita pengen jadi, tadi disebutin Adit juga, insinyur ya. Jadi insinyur. Bedanya apa sama arsitek? Beda jurusan aja, cuman titelnya tetap sama-sama insinyur. Nah, aku sebenarnya pengennya jadi arsitek dulu. Karena dulu itu suka gambar. Terus lambat laun, asik nih, jadi arsitek, jadi ternyata kita tahu ya bosnya arsitek tuh ngitung. Teman-teman, arsitek nggak ngitung, rubuh bangunan. Iya, aku baru tahu ternyata arsitek tuh ngitung. Aduh, ini kelemahan nih. Lu kebayang dok, tanah ukuran 5x5 kira-kira bisa nggak dibangun gedung tingkat 20? Iya. Batangnya seberapa besar, berapa dalam kedalamannya? Makanya kita kan mikir, kan dulu tuh juga searching ya. Kalau orang soal gambar tuh prospek yang paling pasti itu apa sih? Kan banyak tuh komikus atau ilustrator. Yang paling menjanjikan tuh dan ngegambar dikit cuman banyak cuannya ya arsitek. Tapi ternyata yang bikin banyak duitnya bukan di situ. Nggak di situ ternyata. Ngitung-ngitungnya guys. Jadi ilmunya yang mahal ya. Ilmunya yang mahal. Itu pertama. Nggak jadi. Oke. Terus pengen jadi komikus lah gitu. Oke. Sempet bikin beberapa komik nanggung, tau gak sih, kayak kita baru volume 1 volume 2 habis itu nggak habis, ceritanya udah dibuang. Bingung. Ngelanjutinnya apa? Anget-anget tai kucing kalau orang. Iya, berarti otak Anda tidak secerdas Eiichiro Oda. Wow. Sekarang One Piece udah pengen jadi series ya. Yes. 31 Agustus. Tapi itu gagal juga. Karena nanggung gitu. Nah, terus yang paling realistis adalah sempat kepikiran jadi guru. Oke. Mungkin Adit Cecen juga ya kepikiran guru? Sempat kepikiran guru, cuman waktu yang lucunya tuh gini loh teman-teman. Aku waktu kuliah di pendidikan keguruan. Karena FKIP kan? FKIP. Itu udah pasti guru lulusannya. Itu awal masuk kuliah, di situ malah pertama kali kenal dengan siaran sebenarnya. Oh iya? Iya. Dulu di radio swasta di Kota Banjarmasin cukup terkenal. Pada masa itu ya terkenalnya. Itu dikasih tahu teman gini. Kamu pengen hidup gitu-gitu aja. Kuliah, ngampus, pulang. Nggak ada apa kayak biar hidup kamu berwarna. Nggak ada suasana lain. Nggak ada suasana lain. Mikir, akhirnya ditebak di ini ya, dikasih gambaran gini. Kalau kita jadi penyiar, waktu itu lagi seru-serunya yang konser di mana-mana. Kita bisa ketemu artis, ntar karena bayangannya gitu. Kalau ada film-film yang baru rilis, artisnya kan promo-promo nih ke daerah-daerah. Mereka pasti ke radio-radio lokal dong. Wah, ketemu ngobrol nih sama Rian The Massive nih. Iya, soalnya aku pernah ngobrol sama Dian Sastro. Oh iya? Itu sempat ngudut bareng sama Dian Sastro. Oh iya? Udah seru masih bujang waktu itu. Terus banyak deh artis-artis yang lain, bahkan sama Duta Salon Seven juga. Itu sambil ngobrol. Kuliah juga berarti? Itu sambil kuliah loh. Itu effortnya kayak, wih, Ingat keren semester banget. Berapa? Ingat gak semester berapa? Gak mungkin awal-awal kuliah kan? Kira-kira semester 3 atau 4 kalau nggak salah. Karena mungkin teman-teman yang lagi kuliah juga nih, yang masih kayak kita dulu ya, pengen jadi apa gitu. Yes. Mungkin bisa disettlein kuliahnya dulu. Iya, settlein kuliah. Jangan baru masuk kuliah langsung kerja nih. Nggak. Kita harus tahu ranah dulu ya. Ranah hidup. Jadi sambil kuliah ini sebenarnya kita kuliah ini bisanya kemana aja. Jadi saya mikir akhirnya waktu itu ngambil jurusnya bahasa Inggris. Yang saya pikir bahasa Inggris nggak bisa jadi guru bahasa Inggris. Bisa ke ranah-ranah lain.
Karena kita punya kemampuan. Guiding tour juga ya. Guiding tour bisa. Banyak pokoknya. Mentor, tapi yang jelas satu kalaunya kenapa saya pikir guru pasti punya kemampuan. Saya nggak tahu itu pikiran saya sendiri. Kalau kuliah di jurusan keguruan, kita pasti memiliki kemampuan public speaking. Karena kita menyampaikan tuntutan juga kan. Tuntutan ilmu apa segala macam. Otomatis kita harus ngerti dulu. Anak didik pasti ngedengerin. Tahu, ngerti. Gitu. Nah, kalau aku pengen jadi guru ketika itu adalah aku yakin nih banyak teman-teman juga yang mungkin cara belajarnya ketika dia ngajarin orang atau ngasih tahu orang, dia malah lebih kuat ilmunya. Tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu tips. Karena kita PR kan ya, kita pengen ngajar orang nih. Gak mungkin dong kita gak nguasain ilmunya. Iya. Nah, jadi kayak kepikiran, jadi ada pemacu untuk kita nguasain ilmu tersebut biar di-sharing sama orang lain. Dan satu yang paling penting stigma zaman itu ya. Apalagi kebetulan basicnya aku itu adalah fakultas keguruan dan waktu itu sebagai penyiar. Ada satu stigma zaman itu yang sangat keren banget dan masih kuingat sampai sekarang, tapi aku nggak berani memberikan stigma itu ke penyiar-penyiar sekarang. Apa tuh? Penyiar selalu benar. Tapi guru selalu benar nggak? Mirip ya. Karena kita kan ngasih informasi yang harus trusted dong. Harus trust, nggak boleh kebohongan. Kalau guru bohong ketahuan memalukan. Nah, penyiar juga kalau bohong memalukan banget. Tuh, apalagi sekarang tuh lagi marak hoax, terus AI di mana-mana, kebijakan diri sendiri sih ya. Asli. Jadi apapun keinginan kamu, apapun cita-cita kamu, tentukan dari sekarang. Dan kalau misalkan kamu masih yakin dengan apa yang kamu jadikan proses sekarang, jalani, siapa tahu memang itulah tujuan akhir kamu sampai ke depannya nanti. Jangan mikir harus kuliah A biar dapat A. Nggak mesti. Ngobrol asik hanya di RRI Podcast. See you in the next time. Bye.